Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kali ini akan melanjutkan roman klasik Mencari Pencuri Anak Perawan, bagian keempat. Selamat mendengarkan. Sudah hampir 3 jam saya tidak merokok-rokok, berungut Sir John. Sekarang baru boleh. Tuan, cobalah sebatang. Kotak serutunya diulurkannya kepada kawannya itu alias si Tairo. Terima kasih banyak Tuan, ujar si Tairo. Saya selesma, sudah 2 hari saya tidak merokok. Jauh juga agaknya perjalanan Tuan, tanya Sir John. Hampir 2 jam saya menunggu. Tidak jauh amat Tuan. Dia lama singgah ke rumah pemiliknya itu, hampir sejam Tuan, jawab si Tairo kepada Sir John. Tentu sejam pula Tuan duduk di kolong rumah itu, bukan? Ya, saya menyesal sekali sebab saya tak dapat mendekati rumah itu Tuan. Sir John berhenti sebentar, ia berdiri dan bertumpu ke tongkatnya. Jadi, tiadalah Tuan dapat mendengar percakapan kedua mereka itu? Apa boleh buat Tuan, karena si tua duduk di bendul dan menghadap keluar, sedang cahaya lampu hampir sampai ke jalan. Jika Tuan sudah ke sana, tentu Tuan maklum sudah bagaimana susahnya masuk ke pekarangan rumah itu. Ya, sekarang saya teringat, pagarnya kawat berduri belaka. Sayang sekali Tuan. Dan sudah itu, kata Sir John. Sudah itu saya lihat dia turun dan saya segera melompat ke pinggir. Saya berlindung pula seperti yang kita lakukan tadi. Tetapi cemas benar Tuan, betul-betul tentang tempat saya berlindung itu. Ia memasang rokoknya. Napas saya tahan. Saya mematikan diri, lega dada saya setelah ia meneruskan perjalanannya. Pakaian kita ini menolong benar Tuan. Sudah itu, ujar Sir John lagi kepada si Tairo. Dia saya turutkan, antara kami lebih kurang 100 langkah. Dekat simpang 3 itu membelok ke kanan dan balik ke rumahnya. Aneh sekali, kata Sir John sambil menyeret tongkatnya. Yang mengherankan benar, ia tak naik ke rumah itu, melainkan berjalan-jalan dalam kebunnya itu. Boleh dikatakan sekalian sudut-sudut kebun itu dijalaninya belaka. Macam ada yang diintai-intainya. Di sini saya lebih beruntung dari di tempat tadi. Benarlah yang Tuan katakan itu, pada timbunan kayu itu baik benar tempat bersembunyi. Syukur. Apakah pendapat Tuan selama di bawah rumah itu? Bisik Sir John. Tak sebagai jua pun. Kedengaran perempuan-perempuan yang di dalam rumah itu bercakap-cakap, jawab anak Hindi itu. Tetapi kisah yang lain saja, sedikit pun tak berhubungan dengan pekerjaan kita ini. Jadi, perkara si Nona sedikit pun tidak disebut-sebut. Iya, yang saya dengar tak ada Tuan, jawab si Tairo. Ganjil benar. Lanjutkanlah cerita Tuan, ujar Sir John. Anak Hindi itu berpaling ke belakang melihat-lihat kalau ada orang yang mendengar percakapan mereka itu. Karena tak ada yang mengganggu, lalu katanya. Sesudah si tua itu sampai ke jalan raya, saya keluar dari unggunan kayu tadi. Dia berjalan terus juga, tetapi tak cepat lagi. Hati saya berdebar-debar dan sangat ingin hendak mengetahui kesudahannya. Peranakan Hindi itu diam pula sejurus, ia menoleh ke belakang, lalu katanya. Darah saya tersirap karena saya lihat dia menyimpang ke rumah saya. Saya percepat jalan saya intip-intip dari celah pagar. Selanjutnya tentu Tuan lebih mengetahui dari saya. Sir John menyumpah-nyumpah. Jadi, katanya putus-putus. Pendapat Tuan hampir serupa dengan pendapat saya. Cuma-cuma Tuan berlelah-lelah sampai 2 jam. Letih Tuan tidak berbalas, ya. Memang susah benar mencari rahasia. Patutlah mata-mata rahasia itu mahal-mahal gajinya, kata Sir John. Sir John menyumpah-nyumpah. Jadi, katanya putus-putus. Pendapat Tuan hampir serupa dengan pendapat saya.
Cuman Tuan berlelah-lelah sampai 2 jam. Letih Tuan tidak berbalas. Ya memang susah benar mencari rahasia. Patutlah. Mata-mata rahasia itu mahal-mahal gajinya. Astaga, ujar Sir John sambil melantingkan cerutunya. Kita sudah sampai. Hampir asap cerutu itu menyuruh mengejar kita. Di pagar kebun itu keduanya berhenti sebentar. Sir John mendingding tangannya. Dengarlah, ia sudah ada di atas rumah. Keduanya menyimpang ke rumah itu dengan merangkak-rangkak selamat keduanya sampai ke unggun kayu yang di bawah rumah itu. Lebih 5 menit tak ada kedengaran apa-apa, kemudian berkatalah istri tukang rangsum itu. Barangkali ia sudah tidur, awak terlambat ke sana. Itu tak mungkin, karena pintunya berkunci dari luar, lagi pula rumah itu gelap buta, jawab suaminya. Berapa orang awak suruhkan mengintip-ngintip tadi? Tanya yang perempuan pula. 5 orang, sahut yang laki-laki. Rumah itu hening pula percakapan suami istri itu. Sudah, sekadar itulah saja yang dapat didengar oleh kedua anak muda itu. Kemudian keduanya meninggalkan tempat itu. Dalam malam yang seram itu, tampaklah kedua anak muda tadi berjalan perlahan-lahan, lebih lambat dari biasa. Tiap-tiap 20 langkah, Sir John berhenti sebentar, memijit pahanya. Kaki saya bertambah sengal, katanya. Tuan, lama benar mencangkung tadi, ujar sahabatnya itu. Perlahan-lahan sajalah kita berjalan. Akhirnya, pemirsa, keduanya sudah ada di rumah Sir John. Lebih baik kita masuk, ajak Sir John. Embun sudah turun, bukankah Tuan kena selesma? Keduanya masuk ke dalam dan Sir John menutupkan pintu. Setelah Sir John menanggalkan baju angkatannya itu, berkatalah ia. Jadi rupa-rupanya Tuan sengaja diintaikan oleh orang tua itu. Tak salah lagi, jawab anak Hindi itu. Apakah dosa Tuan gerangan maka diintip-intipnya itu? Saya rasa ia sehati kepada saya. Boleh jadi disangkanya saya melarikan anaknya itu. Sir John membakar serutunya, maka sejalan dengan asap rokok itu berkatalah ia. Jadi kalau begitu kita salah raba, bukankah rupanya ulah dia? Memanglah anaknya itu dilarikan orang, dan dalam pada itu dia menerusak hati kepada Tuan. Buktinya Tuan diintip-intipnya. Tairo menarik napas panjang, lalu katanya, boleh jadi begitu Tuan. Atau adakah dapat oleh Tuan sebab-sebab yang lain menyuruh si tua itu berbuat demikian? Yang ditanya itu termenung sejurus. Barangkali hendak menganiaya saya, katanya dengan tiba-tiba. Sir John tersenyum. Itu pun mungkin juga, katanya. Tetapi boleh dipastikan tak boleh jadi. Bukan mudah menganiaya orang, Tuan. Sir John meraba-raba dagunya. Maka katanya pula, saya berpikir sebab-sebab yang lain pula Tuan. Tadi ia meraba-raba kunci pintu. Apakah maksudnya? Kunci itu jadi tanda baginya. Tuan terhindar, artinya dalam bepergian, karena pintu itu terkunci dari luar. Kejadian itu menambah sangka saya kepadanya bertambah-tambah, kata Sir John. Apa maksud Tuan? Ujar anak Hindi itu dengan kurang sabarnya. Maafkan saya, seru Sir John sambil meluncurkan kakinya yang sakit itu. Saya rasa ia ke rumah Tuan itu, kadar hendak mengetahui adakah Tuan di rumah atau tiada. Jadi kalau diketahuinya Tuan di rumah, niscaya luasalah dia menjalankan komedinya. Bolehlah ia membawa anaknya itu balik ke rumahnya. Dan mudah pula ia menyembunyikan barang yang berharga itu dengan tak usah takut dimata-matai orang, karena diketahuinya Tuan tak meninggalkan rumah. Anak Hindi itu menggigit bibirnya, kemudian ujar Sir John pula. Saya rasa ia amat kesal, karena kunci itu berarti Tuan tak ada di rumah. Niscaya berat hatinya mengatakan Tuan mengintip-ngintip dia.
Apalagi hari sudah jauh malam, Tuan belum juga ada di rumah. Si Tairo terhenyak ke atas kursinya, giginya digertak-gertakannya dan ia menggeram-geram. Kalau tak demikian maksudnya, apakah gunanya ia meresap-resap naik ke rumah Tuan tadi? Takdir pun betul-betul ia kehilangan. Niscaya tak ada satu sebab menjadikan orang syak hati kepada Tuan. Bukankah anak gadis itu sudah tunangan Tuan? Sebuah lagi Tuan, apa pula ditambaknya ke rumah pemiliknya itu sebagai yang Tuan katakan tadi. Sampai sejam ia di sana, dan masuklah pula dalam pikiran Tuan pergi mengintai-ngintai, memakai pakaian putih dan menghisap rokok pula. Tairo terdiam bagaikan mabuk. Tetapi katanya, bukankah orang tua itu mengatakan tadi ada pula orang disuruhnya mengintip-ngintip sampai 5 orang banyaknya. Jadi siapakah yang dimata-matainya itu? Saya rasa Tuan dan saya, sahut Sir John. Mata peranakan Hindi terbeliak. Apa pulakah dosa Tuan? Katanya dengan heran hatinya kepada Sir John. Tadi di rumahnya saya sudah telanjur. Saya katakan saya hendak menolong Tuan. Dari dulu pun si tua itu memang segan kepada saya. Dia memandang saya sebagai orang yang amat cakap. Padahal tak sebuah pun kelebihan saya dari orang yang lain-lain. Karena itu tentu Tuan pun maklum, tentu saya sangat dicemburuinya juga. Tetapi seperti Tuan, benar tentulah tidak karena diketahuinya tak mungkin tak banyak menolong karena kaki yang sial ini. Nyata benar saya tertipu Tuan, ujar anak Hindi itu. Lagi pula, kata Sir John menyambung ceritanya. Di manakah mungkin orang yang kehilangan anak sudah hendak mengukur tempat tidur, padahal baru pukul 1. Insaflah Tuan. Jadi uang saya yang $600 itu, kata si Tairo. Tuan wajib sabar dan mesti menahan hati, ujar Sir John. Tetapi kita tak boleh berlengah-lengah. Jika terlambat, kelak Tuan merugi dan menyesal. Atau adakah sangka-sangka Tuan uang itu sudah habis? Yang tanpa oleh saya belum ada, jawab peranakan Hindi itu dengan menggeletar bunyi suaranya. Kalau begitu, kita belum terlambat, masih besar harapan kita. Tairo meremas-remas jarinya. Besok saya minta, atau sekarangkah kita pergi, ujarnya. Kepala Sir John mendenyut, ia terperanjat. Tuan, sia-sia sekali, katanya. Berurusan dengan peristiwa yang semacam ini, kita wajib berlaku halus dan mesti hemat benar. Jika terlintas di hatinya Tuan dengan sengaja hendak menarik uang itu dari genggamannya, niscaya terjadilah sebagai cerita kita semalam. Tuan jangan lupa, orang akan rela menjunjung sekalipun menginjak Quran 10 kali, asal yang 600 itu diperolehnya. Anak muda yang sangat kecemasan itu menarik napas panjang. Tuan, berilah saya ikhtiar, katanya dengan gusar dan iba hatinya. 500 pun balik, jadilah Tuan. Perkara itu tak bisa saya jamin, sahut Sir John. Tetapi marilah sama-sama kita pikirkan sampai esok pagi. Saya menurut nasihat Tuan saja, ujar anak Hindi itu dengan sebal hatinya. Kepalanya penuh dengan sebab macam pikiran yang membingungkan dia dan menumpulkan otaknya. Padanya tak mungkin diperoleh pikiran yang waras amat. Seakal-akal saya, Tuan akan saya tolong, kata Sir John sesudah berdiam diri sejurus. Sekarang sudah pukul 2, di sinikah Tuan bermalam? Terima kasih. Di rumah saya tak ada orang, saya mesti pulang Tuan. Selamat tinggal Tuan, jawab anak Hindi itu. Sir John mengantarkan sahabatnya itu sampai ke tangga. Tatkala peranakan Hindi itu akan menurun, berbisiklah Sir John. Besok Tuan mesti juga singgah ke sana, katanya. Dan berlaku macam biasa, sekali-kali jangan Tuan nampakkan hati Tuan. Nah, selamat jalan sampai besok pagi, kata Sir John. Setelah peranakan Hindi itu sampai ke jalan raya, Sir John masuk ke dalam rumahnya. Di tempat duduknya tadi ia berdiri sebentar. Keningnya dikerutkannya, pemandangannya kuyuk saja.
kepalanya penuh dengan pikiran, bimbang dan sangsi amat tampaknya, akan tetapi ajaib sungguh. Setelah 2-3 kali asap serutunya itu mengepul mengatasi rambutnya yang ikal mayang itu, maka matanya yang kuyuk dan pemandangannya yang suram itu bersinar kembali. Senyumnya yang memiliki hati itu pun balik bergumul di bibirnya. Sekali-kali tidak terlukis di mukanya kebimbangan hati dan berat beban yang dipikulkan oleh sahabatnya itu ke atas bahunya. Maka seolah-olah dalam saat beberapa menit itu dapatlah sudah ia jalankan menolong sahabatnya itu. 5 menit kemudian ia sudah berbaring-baring di tempat tidurnya. Tatkala sang matahari menunjukkan senyumnya, Sir John telah siap berpakaian dan adalah ia menghadapi semangkuk kopi di kamar makannya. Tangan kirinya memegang sebatang cerutu yang belum dibakar, sedang tangan kanannya menggenggam sebentuk cincin. Cincin itu emas Cina, tidak berapa berat amat, akan tetapi permatanya tersembul keluar warnanya air laut. Gemerlapan cahayanya ditimpa sinar matahari yang memancar dari tingkap rumah itu. Dengan senyum kegirangan cincin itu dimasukkannya balik ke dalam tempatnya, yang terbuat dari kulit tipis berlapiskan beludru sutra. Jika tempatnya itu saja tak dapat seringgit, maka cincin itu pun tidaklah murah harganya. Kalau dinilai dengan harga pertengahan, niscaya permata cincin itu tiada diperoleh dengan duit $500 saja. Boleh jadi cincin itu 1.000 ringgit harganya. Harta siapakah gerangan benda yang mulia itu? Selang setengah jam antaranya, peranakan Hindi itu sudah datang. Matanya masih lesu dan pemandangannya amat suram. "Apakah berita yang Tuan bawa?" tanya Sir John kepada sahabatnya itu. Setelah sahabatnya itu mengenyahkan dirinya ke atas kursi. "Bertambah celaka, Tuan," sahutnya dengan kurang pengharapan. "Tuan pencemas amat," ujar Sir John. "Sifat Tuan itu kurang baik, apalagi dalam hal serupa ini. Hendaklah hati Tuan berlapang. Sekarang ceritakanlah, Tuan, apakah yang Tuan lihat tadi?" "Pukul 6 saya sudah ada di rumah orang tua itu, tetapi saya jadi heran, Tuan. Kedua orang tua itu tak berapa suka bercakap-cakap dengan saya. Pertanyaan saya dijawabnya dengan masa muka saja. Pendeknya saya kurang diindahkannya," kata si Tairo. "Adakah Tuan?" tanyakan juga anak gadis yang hilang itu. "Ada, Tuan, tetapi jawabnya tak memuaskan hati. Seakan-akan ia menaruh hati kepada saya," jawab Sir John. "Apa jawabnya?" "Apakah maksud Tuan?" ujar anak Hindi itu. Sir John mengeluarkan kotak cincin tadi dari dalam sakunya. "Inilah penipunya," katanya dengan tersenyum-senyum. Tairo merebut kotak itu dan dengan tergopoh-gopoh dikeluarkannya cincin tadi. "Apakah ini?" katanya dengan membelakang matanya. "Tuan terkalah," ujar Sir John. "Cincin itu dibalik-balik oleh peranakan Hindi itu. Intankah ini, Tuan?" "Saya bukan jauh hari," ujar Sir John. "Tak tahu mengenal permata, tetapi cincin ini mahal harganya." "Kalau begitu pastilah intan," kata sahabatnya itu. "Berapakah harganya, Tuan?" "500, sahut Sir John. "Itu pun bukan pula rupiah. Saya barangkali saya beli, Tuan." "Jadi $500, ujar anak Hindi itu sambil membalik-balik cincin tadi. Sir John tertawa-tawa. "Maafkan saya," katanya. "Cincin ini saya beli 500 sen." "Kalau begitu $5, kata si Tairo. "Jadi apakah matanya ini?" "Rupanya Tuan pun bukan jauh hari," ujar Sir John. "Permata ini kaca tulen, tetapi dicenai seperti intan, dan harganya hanya 50 sen saja." Orang boleh terkecoh," kata peranakan Hindi itu. "Lebih-lebih kalau Tuan memakainya," ujar Sir John. "Orang berduit niscaya tak seorang pun manusia di sini menyangka cincin itu cincin kaca. Pastilah katanya intan, dan sekarang Tuan pakailah cincin itu. Inilah akan menipu si tua itu."
Anak Hindi itu masih bingung. Bagaimanakah dia dapat menolong saya? Katanya. Tak sampai sesusah berdiam, kata Sir John. Nanti si Tan pura-pura meminta uang kepada Tuan sebanyak $500. Kata akan pembayar harga barang yang datang pagi tadi. Dan pelayan itu kita suruh pura-pura bergegas-gegas. Dan dikatakannya nanti kapal hampir akan berlayar. Tentu Tuan tidak akan diberi tempo lagi mengambil uang itu ke rumah. Waktu bersesak-sesak itulah nanti Tuan meminjam uang si tua itu sebanyak $500 dan berikanlah cincin ini jadi andalan. Dalam pada itu, pandai pula lah saya mengada-ngada. Mula-mula peranakan Hindi itu bimbang hatinya, tetapi kemudian matanya bersinar-sinar. Alamat ia sepakat akan petunjuk Sir John itu. Jadi sekaranglah kita pergi Tuan, katanya dengan besar hatinya. Sekaranglah yang sebaiknya, ujar Sir John. Sebentar lagi kapal berangkat, Tan. Kemari sebentar. Pelayan itu datang sebentar itu juga dan berdiri di sudut meja. Sudah mengertikah engkau yang kukatakan tadi? Tanya Sir John kepada pelayannya itu. Lebih dari mengerti, Tuan, jawabnya dengan riang hatinya. Nah, setengah jam lagi engkau datang. Baiklah, Tuan. Kedua sahabat itu serentak tegak lalu keluar menuju rumah tukang ransum itu. Saya tak tidur semalam ini, ujar Sir John. Paha saya macam diiris, sebentar ngilu, sebentar sengal. Sebenarnya kalau tidak perkara yang sepenting ini, saya tak sampai hati mengajak Tuan. Besarlah utang saya kepada Tuan, kata si Tairo kepada Sir John. Itu perkara lain. Tuan tak berutang budi kepada saya, sahut Sir John. Ini kemauan saya sendiri. Takdir tidak pun Tuan minta tolong. Kalau namun saya rasa wajib menolong Tuan. Saya tak mungkin dapat menolong Tuan dengan uang, tetapi dengan ikhtiar dan tenaga. Sudah kewajiban saya. Perkara itu tak perlu Tuan hiraukan amat. Jika Tuan merasa wajib menolong saya pun wajib pula meminta terima kasih kepada Tuan. Lihatlah ujung tongkat Tuan itu, belum cukup 2 hari. Tuan pakai sudah aus. Itulah saksi kebaikan Tuan itu kelak di akhirat, kata si Tairo. Itu sudah berlebih-lebihan amat, kata Sir John. Sama-samalah kita berdoa, mudah-mudahan makbul dahulu maksud kita ini. Tatkala kedua sahabat itu telah sampai ke rumah tukang ransum itu, telah ada di sana ada 2-3 orang laki-laki dan perempuan tengah bercakap-cakap. Air muka tukang ransum itu masih keruh, kecemasan dan gelabah hatinya masih tergambar di mukanya. Kedua sahabat itu langsung ke dalam. Apa kabar ibu? Ujar Sir John kepada istri tukang ransum itu. Tiada ku tahu lagi. Apakah berita yang sudah kau dengar, John? Sahutnya. Belum sebuah pun yang memberi bukti, jawab Sir John. Turut-turut bersusah hati. Sampai kemanakah Bapak malam tadi? Tanyanya kepada tukang ransum itu. Sudah jauh rantau yang ditempuh, tetapi mungkin tak ada harapan, jawabnya. Ia mengerling, bakal menantunya itu syak wasangka bertempur dalam kalbunya. Dan Tuan, ujar Sir John kepada peranakan Hindi itu. Semalam-malaman ini menjelajah, tetapi belumlah saya mendapatkan kabarnya, kata si Tairo. Ajaib sekali, kata Sir John sambil meletakkan tongkatnya dan duduk meluncur ke dekat orang tua itu. Tiba-tiba naiklah pelayan tadi dengan bergegas-gegas, napasnya turun naik dan bajunya basah karena peluh. Kongsi Tuan, kongsi Tuan. Kongsi Tuan itu perlu uang $500, katanya. Apa gunanya? Tanya anak Hindi itu. Akan pembayar harga kain yang datang pagi tadi. Lekaslah Tuan, kapal hampir berlayar, sahut pelayan itu kepada anak Hindi alias si Tairo. Peranakan Hindi itu tergagap-gagap hendak pulang menjemput uang yang $500 itu. Tunggu sebentar, aku mengambil uang ke rumah,
katanya kepada pelayan itu. "Jika akan ke rumah dahulu, tak mungkin tuan," ujar pelayan itu. "Kapal hampir berangkat, pos sudah turun tuan." "Jadi bagaimana kita perbuat?" ujar si Tairo. "Saya tidak membawa uang." Akal tuan pendek amat," ujar Sir John. Tangan kiri sahabatnya itu ditariknya, lalu cincin intan palsu itu dihunuskannya dan jari peranakan Hindi itu. "Berikan dulu uang itu, Pak," katanya kepada tukang rangsum itu sambil mengulurkan cincin tadi ke tangan si tua itu. "Bapak peganglah dahulu cincin ini buat sementara," katanya pula sambil menentang mata orang tua itu. Melihat cincin itu, orang tua tadi terkejut. Cincin itu digenggamnya lalu masuk ke dalam kamar. Sebentar kemudian ia keluar membawa segumpal uang kertas lalu diulurkannya kepada bakal menantunya itu. Oleh peranakan Hindi itu, uang tadi dilemparkannya kepada pelayan itu dengan tidak dibilangnya lagi. "Berlalilah," katanya, "nanti engkau kuberi upah." Pelayan yang setia itu meluncur ke bawah dan beberapa menit kemudian sudah tak tampak lagi. "Jadi, apakah usaha Bapak sepagi ini?" tanya Sir John kepada tukang ransum itu. Yaitu sesudah awan mendung yang di muka peranakan Hindi itu melayang ditiup angin. "Aku belum dapat berikhtiar," jawab orang tua itu, "sebelum orang-orang yang kusuruh semalam tiba kemari." "Mudah-mudahan orang itu membawa kabar baik," ujar Sir John. "Barangkali ia sudah meninggalkan negeri ini," kata perempuan tua itu dengan bergenang air mata. "Ibu ini tak masuk nasihat," ujar Sir John sambil menghampiri orang tua itu. "Belum tentu ujung pangkalnya sudah hendak memutuskan harap. Saya dengar Tuan pun ada menyuruh orang mencari-cari jejaknya," tanya Sir John kepada sahabatnya itu. "Sudahkah Tuan diberinya kabar?" "Sampai sekarang orang itu belum bersua dengan saya," jawab anak Hindi itu. "Ketiganya kita hampir senasib," kata Sir John menyambung percakapannya. "Saya pun ada juga menyuruh orang, tetapi sampai kini saya belum melihat puncak hidungnya. Mudah-mudahan salah satu dari pesuruh-pesuruh kita itu membawa kabar baik kepada kita." "Mudah-mudahan, nak," keluh perempuan tua itu. "Sekarang kita mulai pula meresek-resek," ujar Sir John kepada peranakan Hindi itu. "Marilah berjalan pula." Saya menurut," sahut anak Hindi itu dengan lega dadanya karena $500 itu sudah dalam tangannya. Aduh, bisa saja ini ya teori si Sir John. "Jadi Tuan pulang dahulu atau di sinikah kita makan?" ujar Sir John setelah sahabatnya itu memasukkan duitnya yang 500 itu ke dalam sakunya. "Saya pulang dulu Tuan, perlu mengganti tidur saya yang 2 malam ini. Sekarang dapatlah rasanya saya mengambil istirahat kembali untuk tidur beberapa jam. Nah, selamat tinggal Tuan, sampai bertemu lagi." "Selamat jalan," seru Sir John. Sahabatnya itu dibelakangkannya dan ia masuk ke dalam. Selang 1/4 jam kemudian kedengaran bunyi langkah orang naik, pintu terkuak dan sebentar lagi masuklah Sidul. "Selamat pagi, Sir," katanya dengan tertawa-tawa. "Terima kasih," sahut Sir John sambil menyorongkan sebuah kursi. "Duduklah dulu di sana." "Apa kabarnya orang yang hilang itu, John?" tanyanya setelah ia menduduki kursi itu. "Kepala pusing," jawab anak muda itu dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. "Belum dapatkah angin-anginnya?" "Sedikit pun belum. Sudah semalam malam ini kami berjaga-jaga, tetapi riaknya pun belum tampak, hanya pahaku sakit kembali." "Ya, Sir, engkau memerlukan orang amat, sedang dirimu sendiri tak berapa engkau acuhkan." "Bukankah kewajiban menolong sahabat?" kata Sir John. Sidul tertawa-tawa. "Jadi bersahabatlah sudah engkau dengan peranakan Hindi itu." "Tak salah lagi, Dul. Sejak dan malam kami macam adik beradik." "Memang engkaulah manusia yang amat ganjil, John. Namailah aku sendakatimu, Dul."
Tetapi aku tetap mengatakan aku orang biasa, hanya orang yang tak mau menolong sahabatlah yang kukatakan ganjil, jawab Sir John kepada si Dul temannya itu. Tunggu dulu John, adakah engkau menaruh syak bahwa anak gadis itu sudah meninggalkan negeri ini? Atau masih adakah ia di sini? Bersambung. Sekian dulu pemirsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.